107,7 FM, Radio Jala Sveva Jayamai. Selamat siang, Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Kembali saya Arjun Samudra, mengawal Anda dan menemani Anda semuanya. Tentunya di program Sailor News, salah satu program yang membahas tentang narasumber. Dan juga kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber selama 1 jam ke depan. Hari ini kita mendapatkan kesempatan istimewa dan kita akan berbicara seputar mengenal lebih dekat dengan Satuan Cyber TNI Angkatan Laut. Dan terkait juga dengan hal tersebut, pastinya kita telah kedatangan tamu kita yang sehari-hari juga berdinas di Satsibral TNI Angkatan Laut. Dan kita akan mengajak pendengar setia mengenal lebih dekat tentang organisasi Satuan Cyber TNI Angkatan Laut, atau yang sebelumnya dikenal dengan Lapam Sisjar TNI Angkatan Laut, Laboratorium Pengamanan Sistem dan Jaringan. Dan langsung saja kita akan sapa narasumber kita, Letko Laut Elektro Krida Eva Setiawan, HSkom CHH MTR Opsla. Agak susah juga ya, tapi kita sapa aja dengan Letko Krida. Selamat siang, Amarse. Selamat siang, Bang Erjun. Oke, gimana kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Bang Erjun. Ya, pastinya di tengah sibuknya kegiatan yang selalu menjaga jaringan dari TNI Angkatan Laut ini. Dari para hacker ataupun juga dari semuanya deh. Nah, Jajaman 107,7 FM bagi Anda yang berada di luar Jakarta, jangan lupa untuk selalu bersama dengan kami, tentunya di YouTube kita, di Radio JJM, dan kita juga akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa melihat siaran kami, tentunya siaran tunda setelah siaran live kita di edisi hari ini tanggal 10 di bulan Juni 2024. Nah, terkait juga dengan salah satu tema kita adalah peran Satsibral dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Dulunya namanya Lapam Sisjar ya? Betul, Bapak, Bang ya? Erjun. Lapam Sisjar, jadi Laboratorium Pengamanan Sistem dan Jaringan. Kemudian berganti nama menjadi Satsibral. Nah, sejarah sedikit tentang latar belakang dan terbentuknya Satsibral ini. Silakan, Pak Krida. Baik, terima kasih, Bang Erjun. Jadi begini saya jelaskan terkait dengan latar belakang dan sejarah singkat terbentuknya Satsibral. Jadi yang pertama yang latar belakangnya adanya terbentuknya Satsibral adalah adanya perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini di semua aspek. Kemudahan dan kenyamanan yang dirasakan saat ini, dan perkembangan TIK ini berbanding lurus dengan meningkatnya pelanggaran, ancaman, dan serangan cyber. Dan saat ini banyak sekali kita menerima serangan dari banyak target, banyak tokoh, banyak aktor, baik state actor maupun non-state actor. Kemudian yang kedua adalah adanya peningkatan penggunaan TIK atau teknologi informasi yang berdampak juga pada meningkatnya ancaman siber. Ini juga terjadi di sektor pertahanan atau di sektor militer, khususnya di TNI Angkatan Laut. Karena di TNI Angkatan Laut sendiri sekarang sudah alutsistanya atau SSHT-nya itu sudah didukung menggunakan teknologi informasi. Sudah berbasis IT, berbasis IP. Sehingga ancaman ini semakin nyata. Selaras dengan hal tersebut, maka ancaman dan serangan siber juga meningkat terhadap berbagai sistem yang kita miliki saat ini. Untuk itu sudah menjadi suatu keharusan bagi TNI Angkatan Laut memiliki satuan atau organisasi yang memiliki tugas dan untuk melindungi dan mempertahankan berbagai infrastruktur informasi vitalnya. Jadi itulah beberapa latar belakang yang melatar belakangi mengapa perlu adanya Satsibral. Baik. Dan Bang Erjun perlu diketahui juga, Lapam Sisjar itu diresmikan pada tanggal 25 Oktober 2018. Dan saat ini kedudukan Lapam Sisjar adalah sebagai unit pelaksana tugas atau UPT di Spamsanal yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengujian keamanan data dan informasi, perangkat, jaringan, aplikasi, dan menganalisa, simulasi, serta forensik dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Baik. Demikian, Bang Erjun. Baik. Jadi kalau kita lihat itu sudah 2018 sampai dengan saat ini sudah 5 tahun Bapak ya? Ya, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Kemudian sekarang kan namanya menjadi Satsibral ya? Ya. Dulu sebelumnya Lapam, jadi Laboratorium Pengamanan. Nah, apakah
Untuk tugas dan tanggung jawab dari Lapam Sisjar dengan Satsibral itu sama atau ada perbedaannya? Oke. Jadi begini Bang Arjun. Pada saat itu waktu terbentuknya Lapam Sisjar itu belum ada aturan atau dasar terkait dengan penggunaan teknologi satuan siber di angkatan. Nah, kebijakan saat itu tidak menggunakan istilah siber. Padahal tuntutan tugas pada domain siber semakin mendesak dan kesiapan TNI Angkatan Laut pada saat itu juga sebenarnya sudah siap. Data center, gedung Signus sudah siap, Cawak juga sudah dilatih, dan terlebih lagi ini merupakan program 100 hari kerja dari pimpinan TNI Angkatan Laut pada saat itu. Itulah sebabnya kita menggunakan istilah yang lain yaitu namanya Lapam Sisjar. Kemudian terkait dengan tugas dan fungsi Lapam Sisjar itu terbatas pada kegiatan penelitian dan pengujian terkait keamanan siber. Sementara peningkatan ancaman dan serangan siber itu perlu disikapi lebih serius. Sesuai dengan keputusan Panglima TNI tentang doktrin siber TNI, maka sebuah satuan siber di angkatan itu memiliki tugas menyelenggarakan pembinaan fungsi siber serta melaksanakan kegiatan dan operasi siber. Nah, untuk itulah TNI Angkatan Laut mengusulkan validasi organisasi Lapam Sisjar menjadi Satsibral dengan tugas dan fungsi sesuai doktrin siber TNI. Nah, proses saat ini itu sedang berlangsung dan sudah melewati uji naskah 4. Sambil menunggu proses tersebut, berdasarkan telegram Kasal nomor 002-PAM-0122 telah ditetapkan perubahan nomenklatur Lapam Sisjar menjadi Satsibral dan jabatan Kalapam Sisjar menjadi Kasat Sibral. Demikian Bang Erjun. Ini berarti masih berada di bawah Dispamsanal ya? Iya betul. Setingkat kolonel, subdis ya? Betul. Baik. Kolonel. Baik. Saat ini berada di kawasan Mabesar, tepatnya di gedung Signus ya? Ya. Diawaki berapa orang Bapak? Kalau sekarang kurang lebih tidak sampai 30 orang. Kalau sesuai DSP harusnya ada 52 orang. Berarti masih membuka kesempatan nih. Jadi kalau yang memang berkenan untuk bergabung menjadi tim dari Satsibral TNI Angkatan Laut ya, Disilakan. Dan untuk menciptakan orang-orang seperti Pak Krida dan juga rekan-rekan di sana tentunya kan membutuhkan ada keahlian. Nah, ini apa yang dibutuhkan untuk orang-orang seperti Pak Krida ini, Profesor Krida, Letkol Krida? Gimana? Terkait keahlian ya kita sebenarnya punya pelatihan. Jadi personel kita sudah dididik, kemudian setelah dididik dilatih, kemudian kita bekali juga dengan sertifikasi, Pak. Sertifikasi yang dimiliki oleh personel Lapam Sisjar alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah cukup komplit dan hampir semuanya memiliki kompetensi di bidang siber. Demikian Bang Erjo. Baik, dan tentunya di dalam rangka terus mendukung tugas pokok dari Satsibral yang dalam hal ini masih berada di bawah Dispamsanal ya. Nah, untuk kedudukan tugas dan fungsi Satsibral ini tentunya kan tadi ada perbedaan antara Lapam Sisjar dengan Satsibral. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kedudukan tugas dan fungsinya sesuai dengan susunan organisasi itu sendiri? Oke, jadi begini Bang Erjun, yang pertama terkait dengan kedudukan. Lapam Sisjar kedudukannya sekarang adalah sebagai UPT Dispamsanal yang bertanggung jawab kepada Kadispamsanal. Sedangkan kedudukan Satsibral nantinya yang sedang kita ajukan validasi organisasi ini adalah sebagai Balakbus Mabesal yang bertanggung jawab kepada Kasal. Kemudian dari sisi tugas, Lapam Sisjar itu menyelenggarakan penelitian dan pengujian terkait keamanan siber, meliputi pengamanan data dan informasi, analisa, evaluasi, simulasi, forensik, pengamanan perangkat, jaringan, dan aplikasi. Dan itu semua dalam rangka untuk mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Sedangkan tugas Satsibral yang diusulkan nanti dalam Valor adalah untuk menyelenggarakan pembinaan siber dan melaksanakan kegiatan dan operasi siber dalam rangka untuk mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Kalau dari sisi fungsinya, Lapam Sisjar itu hanya punya 3, yaitu yang pertama pembinaan pengamanan sistem informasi dan jaringan,
yang kedua pembinaan material, yang ketiga adalah pembinaan administrasi. Perbedaannya dengan fungsi Satsiberal nantinya ada 5. Yang pertama yaitu perencanaan kegiatan operasi dan latihan siber, kemudian yang kedua perencanaan administrasi dan logistik, yang ketiga menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen siber, yang keempat menyelenggarakan kegiatan dan operasi pertahanan siber, yang kelima menyelenggarakan kegiatan dan operasi penindakan siber. Kalau untuk susunan organisasinya, Kapam Sisjar itu unsur pimpinannya adalah Kalapam Sisjar yang dijabat oleh seorang kolonel. Kemudian untuk organisasi Satsiberal yang kita usulkan di dalam validasi organisasi itu, unsur pimpinannya akan dijabat oleh seorang Pati bintang 1 dengan nama Komandan Satsiberal. Dan Satsiberal berarti ya? Dan Satsiberal, Baik. betul Bang Erjun. Dan Baik. unsur pelaksananya itu ada 3. Yang pertama itu Danjen Intelijen Siber, yang kedua itu Danjen Pertahanan Siber, dan yang ketiga adalah Danjen Penindakan Siber. Demikian, Bang Baik, Erjun. baik. Nah ini kalau saya lihat kegiatannya luar biasa. Ada operasi pertahanan cyber, penindakan cyber, operasi intelijen cyber, ini tentunya kegiatannya 24 jam. Bahkan Betul. mungkin bisa 25 jam. 24 jam Bang Erjun. Ya, ya. Gimana tuh membagi tugas seperti itu, Pak Krida? Ya, kita dengan keterbatasan personil yang ada saat ini, kita upayakan bagaimana caranya semua kita gilir melaksanakan jaga 24 jam Bang Erjun. Baik. Bahkan hari-hari libur juga kita bisa tidak menutup kemungkinan justru serangan cyber itu datangnya pada saat-saat betul. libur. Iya, betul sekali Bang Erjun. Jadi personil kita tetap, walaupun di hari libur pun tetap ada yang jaga. Demikian. Baik, baik, luar biasa. Dan tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih doanya. Walaupun masih terbatas, tapi dengan semangat yang tinggi dalam rangka mendukung tugas pokok luar biasa. Oke, Jajamers, dan kemana-mana masih akan kita temani Anda tentunya bersama dengan Letko Krida dari Satsiberal, dan kita akan jeda sejenak. Tetap di 107,7 FM.